Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Timur masih tertahan di babak konsultasi dengan pemerintah pusat. Berbagai usulan dari DPRD dan masyarakat diakomodir sehingga diperkirakan babak berikutnya tidak lagi diwarnai perbedaan pendapat substantif. Inilah rencana pembuatan perda bernama RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mulai diwacanakan tahun 2016, 4 tahun berlalu belum juga selesai disahkan menjadi perda. Padahal usulan perda sudah mulai digarap pemerintah sejak tahun 2018. Total ada 3,76 juta hektar kawasan zona pesisir yang perlu ditata menjadi 4 zonasi, yakni kawasan konservasi seluas 658.478 hektar atau 17,48%, kawasan alur laut 71.599 hektar atau 1,90%, dan kawasan strategis nasional tertentu atau KSNT 387.369 hektar atau 9,33%. Sedangkan kawasan zonasi inti sekitar 4.700 hektar dari luas kawasan konservasi yang tidak boleh dimasuki nelayan. Dengan LSM dan semuanya sudah terakomodir sebenarnya Pak ya, terakomodir dan sudah kita fasilitasi, termasuk sudah terfasilitasi di Dewan kan Pak, sudah terfasilitasi kita berdiskusi tadi ya, sudah terfasilitasi semuanya. Alotnya pembahasan rencana zonasi menjadi perda lantaran banyaknya benturan kepentingan dalam tata ruang kawasan pesisir Kaltim. Karena ada 8 kabupaten dan kota di Kaltim yang terlibat dalam zonasi itu, termasuk para nelayan yang diatur tempatnya mencari ikan dan kegiatan industri seperti Pertamina dan alur laut kapal-kapal. Bambang Gunawan, tenaga ahli RZWP3K dari Universitas Mula Warman yang terlibat aktif dalam perumusan raperda itu mengakui adanya lika-liku yang cukup rumit untuk mengakomodir semua kepentingan itu. Namun dia bersama tim Pansus Raperda menyadari tidak mungkin sebuah peraturan pemerintah dapat menyenangkan semua orang. Ada kan itu perda sebelum 2014 hanya berau ya. Sisanya proses, tapi alokasi ruangnya sudah ada, peruntukannya sudah ada. Nah itu yang menjadi bahan bagi Pokja untuk menentukan alokasi ruang yang ada di tingkat provinsi. Jadi semua prosesnya itu kita lewati dari bawah, secara horizontal, vertikal semuanya kita akomodir. Tetapi sekali lagi ini kan prosesnya tidak bisa menyenangkan semua. Ini win-win solution. Mana yang kepentingan kita perkuat, mana kepentingan pusat yang tidak bisa kita lakukan seperti migas, ya kita tidak bisa karena memang aturannya tidak boleh migas diatur dalam RZ. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Di balik gegap gempita, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kekayaan sumber daya alami gas, batubara, dan wisata sejarah, kabupaten itu juga menjadi lumbung pangan bagi masyarakat lokal maupun kota-kota tetangganya. Dari kabupaten itulah muncul perdagangan hasil pertanian seperti beras, juga sayur-sayuran. Berikut informasinya. Kuatnya potensi pertanian itu dilirik oleh politisi PDI Perjuangan Muhammad Samsun. Wakil Ketua DPRD Kaltim itu membaca peluang masyarakat dari sektor pertanian seperti padi, buah-buahan, dan beras.
Salah satu desa yang dilirik Muhammad Samsun adalah Desa Bukit Raya Tenggarong Seberang. Pekan tadi dia mengajak sejumlah wartawan untuk melihat dari dekat bagaimana potensi hasil pertanian di daerah itu. Memastikan apakah program yang menggunakan APBD provinsi itu bisa berjalan, dilaksanakan, dan keduanya fungsional. Berapa banyak bisa mengcover dan fungsinya seberapa besar, kita memastikan itu. Dan alhamdulillah kalau kita dengar tadi dari Pak Kades, dari Pak Kadus dan yang lainnya, ternyata ya alhamdulillah bisa mengcover sekitar 2.000-an hektar. Nah ini yang kita mesti harus lanjutkan program-program seperti ini, karena ini berkaitan langsung dengan pangan masyarakat Kalimantan Timur dan juga insya Allah nanti menjelang IKN. Nah, kami berharap agar program-program yang bersifat untuk pengembangan ketahanan pangan kita ini bisa kita maksimalkan ke depannya. Kunjungan ke lokasi pertanian itu untuk memastikan alokasi anggaran dari APBD Kaltim dikerjakan secara benar untuk kepentingan para petani. Dengan dana 2,5 miliar digunakan untuk normalisasi sungai, pintu air, jembatan, gorong-gorong, dan cek dam yang dapat membackup sekitar 2.000 hektar lahan pertanian. Versi Muhammad Samsun, Kaltim perlu menyiapkan lumbung pangan untuk menyambut perpindahan ibu kota baru. Salah satunya adalah dengan menambah produksi pertanian dengan cara memperluas lahan. Ini masih ada satu lagi PR kita. Ini baru anak sungai menuju sungai Pelajuan. Nah, muaranya di sungai Pelajuan. Kalau sungai Pelajuan nanti kita normalisasi lagi, air itu langsung los turun ke Sungai Mahakam di Lepu, di Tanjung Batu. Nah, kalau Sungai Pelajuan itu kita normalisasi, ini nggak akan sempat menggenang. Bisa produktif setiap saat. Nah, bahkan 3 musim bisa, Pak? 3 musim insya Allah bisa. Sungai Pelajuan sendiri secara kewenangan itu mungkin masuk di wilayah BWS. Sehingga APBD provinsi belum bisa masuk ke sana, tapi kita upayakan nanti koordinasi dengan BWS karena Sungai Pelajuan itu melintasi dan manfaatnya bisa fungsi untuk 6 desa. Para petani Desa Bukit Raya optimis dukungan pemerintah terhadap kawasan pertanian mereka bisa meningkatkan produksi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Bertempat di halaman kantor Pemkot Wali Kota Balikpapan, Linmas PAM TPS sebanyak 2.985 orang di BKO-kan ke Polresta Balikpapan untuk menjaga TPS bersama petugas kepolisian yang ditempatkan. Bertempat di halaman kantor Pemkot Wali Kota Balikpapan, Linmas PAM TPS sebanyak 2.985 orang di BKO-kan ke Polresta Balikpapan untuk menjaga TPS bersama petugas kepolisian yang ditempatkan. Serah terima Linmas PAM TPS ditandai dengan penandatanganan surat penyerahan BKO Linmas oleh pemerintah Kota Balikpapan pada Polresta Balikpapan. Dari total Linmas sebanyak 2.985, 136 Linmas reaktif saat dilakukan rapid test. Selanjutnya akan dilakukan swab, jika positif maka akan diisolasi tidak bertugas jaga TPS. Sementara itu Kapolresta Balikpapan mengatakan petugas Linmas ini pada H-2 harus sudah bergeser ke TPS masing-masing untuk bisa membaca situasi di TPS tempat berjaga. Lantaran kali ini Linmas harus menjaga prokes saat di TPS. 136 orang. Berapa? 136 orang. Dari total berapa? 2.985. Beda dengan yang tadi 742, Pak? Iya, masuk di situ dia. Oh, terus Pak diganti atau gimana Pak mereka? Kan masih swab mereka. Kalau nanti hasilnya positif ya diganti atau tidak bertugas. Pilihan kan tinggal 2 gitu. Ya, mekanismenya akan kita kita plotting kembali mereka, kita atur kembali, kita sesuai dengan TPS nama-namanya sama di
satukan dengan anggota Polri yang sudah kita plotting di lapangan. Kemudian nanti H-1 atau H-2 kita upayakan mereka sudah digeser ke TPS masing-masing sehingga ada waktu mereka untuk menyesuaikan dan menguasai TPS di tempat pengaman. Dalam apel serah terima Linmas ini dihadiri oleh Dandim 0905, para Kapolsek dan Camat sekota Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Sejumlah relawan melakukan pengepakan logistik KPU sebelum dikirim ke kelurahan masing-masing. Petugas kepolisian melakukan pengawasan di aula kantor KPU Balikpapan. Bertempat di ruang aula kantor KPU Balikpapan, sejumlah tenaga lepas melakukan pengepakan logistik KPU yang akan didistribusikan ke kelurahan masing-masing. Terkait surat suara yang rusak sebanyak 4.095 surat suara. Namun, hal tersebut sudah diganti dengan surat suara yang baru dan telah selesai dilakukan pelipatan. Saat ini KPU Kota Balikpapan masih melakukan pengepakan logistik untuk didistribusikan ke kelurahan yang ada di 6 kecamatan Balikpapan, sehingga pelaksanaan Pilkada Balikpapan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ketua, dari hasil pelipatan surat suara, hasil terakhir ada berapa yang rusak dan harus diganti? Dari hasil sortir kemarin itu didapati ada 4.095 yang rusak. Itu rusaknya seperti apa, Pak? Ya, rusak itu yang pertama itu surat suara itu terlipat-lipat gitu. Jadi lipatannya nggak rapi. Kemudian warnanya buram. Ada bercak bintik-bintik yang menyerupai coblosan. Kemudian potongannya tidak simetris. Nah, itu kita kumpulin semua dan kita buatkan berita acara kekurangannya, ditembuskan dengan Bawaslu dan kepolisian. Dan 4 hari yang lalu kita sudah berangkatkan anggota kita ke perusahaan yang mencetak itu, dan kemarin sore sudah datang penggantinya. Jadi sudah tidak ada masalah surat suara, pemenuhan surat. Pihak kepolisian terus melakukan pengawasan terhadap relawan yang melakukan pengepakan di aula kantor KPU Balikpapan sehingga bisa berjalan aman dan kondusif. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. HUT Polairut Polda Kaltim digelar secara virtual. Kapolda mengapresiasi pengungkapan kasus pencurian di atas kapal. Bertempat di Aula Polairut Polda Kaltim, Kapolda Kaltim Irjen Heri Rudolf Nahak mengikuti upacara HUT Polairut ke-70 tahun secara virtual. HUT Polairut tahun ini dilakukan secara sederhana. Kapolda bersama Wakapolda Kaltim dan sejumlah pejabat utama Polda Kaltim mengikuti upacara HUT Polairut secara seksama. Usai upacara dilanjutkan dengan pemberian lencana brevet Bayangkari Bahari Utama yang disematkan langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rudolf Nahak. Dengan alusista yang dimiliki masih kurang, saat ini ada 15 alusista yang bisa digunakan untuk melakukan patroli pengamanan perairan di Kalimantan Timur.
dan juga apresiasi kepada jajaran Porairut Polda Kaltim yang mampu mengungkap kasus pencurian di kapal asing di Muara Berau. Ya, itu kan semua ada programnya dari Mabes Polri. Kita ngikutin dari sana. Memang kita merasa bahwa kekuatan di kita tuh perlu ditambah karena cover wilayah perairan yang cukup luas yang harus ditangani. Itu aja. Tapi kita harus tetap tidak boleh kendor karena pelayanan pada masyarakat harus tetap diberikan. Berkaitan dengan IKN sendiri gimana untuk berkaitan dengan IKN kan berada di Teluk Balikpapan, wilayah perairan juga ya Pak? Ya, itu udah termasuk bagian dari yang harus menjadi prioritas pengamanan Polda Kaltim khususnya Polair. Ada atensi dari Kapolda untuk Polda Kaltim? Ya, sama dengan yang lain ya, kita tetap akan kembangkan, kita menginginkan agar Polair ke depan makin baik, makin maju, makin baik dalam memberikan pelayanan. Saya kira itu. Sebelum mengakhiri acara HUT Polairut, Kapolda Kaltim memberikan tali asih pada pelajar dari SMA, SMP, dan SD yang berprestasi di bidang masing-masing. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. TNI Angkatan Udara menyediakan 1.000 sembako bagi warga Balikpapan dan menyumbangkan 1.000 APD dan pelindung wajah bagi tenaga medis Kota Balikpapan. Bertempat di halaman pemerintah Kota Balikpapan, TNI Angkatan Udara membagikan gratis sembako bagi masyarakat Kota Balikpapan yang berdampak akibat COVID-19. Sebanyak 1.000 sembako dibagikan bagi 3 kelurahan di Kota Balikpapan. Sementara itu 100 APD berupa baju hazmat dan 1.000 pelindung wajah juga dibagikan guna membantu tenaga medis dalam memerangi COVID-19 di Kota Balikpapan. Menurut Asisten Potensi Dirgantara Kasau Marsikal Muda TNI AU, kegiatan ini juga bagian rangkaian Hari Nusantara. Dari Angkatan Udara, ini merupakan rangkaian kegiatan dari Bakti Hari Nasional, Hari Nusantara. Nah, kegiatan ini memang merupakan rangkaian yang kita laksanakan di Jawa maupun yang terakhir ada di sini puncaknya tanggal 13 Desember nanti akan dilaksanakan Hari Nusantara di Penajam. Nah, kegiatan ini kita memberikan paket 1.000 sembako, kemudian 1.000 APD, 1.000 face shield. Untuk yang sembako itu kita berikan ke 3 kelurahan, kemudian ada veteran sama juga dengan taksi. Kemudian untuk APD itu dan face shield kita berikan ke 3 puskesmas. Diharapkan melalui bantuan ini dapat sedikit meringankan warga maupun para medis dan pemerintah Kota Balikpapan yang saat ini tengah berjuang melawan COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.